mereview beberapa pusaka yang tidak saya maharkan ya. Simbol negara kita, negara Indonesia itu Garuda itu diambil dari mana? Objektivitas logis, monggo simak. Ada detailnya pusaka ini nanti. Pusaka yang saya review di ujung video saya detailkan. Pusaka ini saya kejar di Balura Sigit kurang lebih hampir 8 bulan, saudara. Joyoboyo itu disebut sebagai titisan Dewa Wisnu. Tegak lurus, tetapi sudah ada sogokan keruingan sampai seperti gabi ditemukan waktu pemugaran petilasan Prabu Haji Joyoboyo di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Keris yang sebagai pusaka, karena temuan Kediri, Singosari itu banyak yang bukan pusaka, banyak yang bentuknya cuma perkakas. Pusaka yang bisa menggetarkan jiwa saya. Raja Joyoboyo, Kediri mencapai puncak tertinggi kemakmurannya. Berapa presiden sekali berpresiden Indonesia tidak berani menginjakkan kaki di Kediri. Sekelas Soeharto yang 32 tahun memimpin Indonesia tidak berani menginjakkan kaki ke Kediri. Ini bukanlah lambang Surya Majapahit, tapi ini lambang Dewa era Prabu Erlangga, Kahuripan. Rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Kembali lagi bersama saya, Vicky Wijaya. Kali ini saya akan mereview beberapa pusaka yang tidak saya maharkan ya saudaraku ya. Karena pusaka ini sudah sangat menyatu dengan saya, meskipun banyak beberapa tawaran yang sangat menggiurkan dengan nilai mahar yang cukup tinggi, fantastis, tapi sepertinya pusaka ini tidak saya maharkan ya. Ini pusaka Kabudan, pusaka tindih yang sudah sebagian ada yang saya baru dapat, sebagian ada yang sudah sangat lama saya menyimpannya di gubuk saya. Banyak teman-teman pada beberapa waktu ini mempelajari pusaka-pusaka temuan, dan pusaka-pusaka temuan juga memang banyak KW-nya atau tembakannya, maksudnya yang dibuat pada era-era kemerdekaan. Tetapi pusaka temuan yang original itu masih bisa dipelajari secara objektif. Kita lihat materialnya, jenis tempanya, jenis besinya, kurusinya, secara objektif, logis, yang bisa kita analisa. Kemudian yang kedua, dari soal rasa ataupun isoteri juga sangat pasti berbeda ya saudaraku. Yang original sepuh buatan empu sama yang buatan-buatan baru ataupun KW. Pusaka yang saya bahas adalah pusaka era Kerajaan Medang di Jawa Timur, yaitu eranya Prabu Erlangga. Dan yang kemudian yang kedua ada pusaka era Kediri, yaitu eranya Prabu Joyoboyo Kediri, yang sudah sangat terkenal keampuannya, raja yang sangat sakti dan juga dipuja sebagai dewa, titisan Dewa Wisnu. Mungkin dari teman-teman juga banyak yang belum tahu dari mana simbol negara kita, negara Indonesia itu Garuda itu diambil dari mana. Bung Karno sangat terinspirasi dari Kerajaan Medang di Jawa Timur, yaitu Erlangga. Kenapa? Ya kita bahas. Jadi di prasasti Talan yang ditemukan di Kabupaten Blitar yang tertulis tahun 1135 Masehi, itu terdapat lontar dari Raja Erlangga, yaitu lontarnya itu bersimbol lambang Garuda Muka. Beberapa pendapat menyatakan itu adalah simbol kerajaan Kahuripan, yaitu Mataram Hindu yang ada di Jawa Timur. Itu beberapa literasi menyebutkan itu adalah simbol Raja Erlangga. Bahkan ada arca yang ditemukan yang disimpan di Museum Jakarta, arca emas dan arca perunggu. Ada juga arca batu, itu sosok Raja Erlangga menunggangi Garuda Muka. Itu menggambarkan bahwa Raja Erlangga menganut ajaran Hindu Wisnu, karena Garuda
itu adalah lambang dari tunggangannya Dewa Wisnu di ajaran Hindu. Kalau kita lihat Airlangga itu dari Mataram Hindu yang ada di Jawa Tengah, dia memindahkan kekuasaannya di Jawa Timur menjadi Wangsa Isyana. Sampai Raja Airlangga itu banyak konflik yang disinyalir akan menjadi nanti perang saudara. Akhirnya Raja Airlangga membagi dua kerajaannya. Yang pertama yang terletak di Kediri itu oleh anaknya yang bernama Sri Samarawijaya, itu nanti di Kediri itu adanya. Kemudian yang di Jenggolo itu terus dipimpin anaknya yang namanya Sri Mapanji Garasakan. Jadi Medang terbagi dua wilayah. Itu pun sang Raja Airlangga sempat meminta petunjuk kepada Empu Barada dari Bali, kepada beberapa penasehatnya untuk membagi dua kerajaan tersebut. Tetapi di akhir cerita dari era-era itu, bukan di akhir ya, jadi yang saya maksud kerajaan Medang nantinya akan dimenangkan oleh kerajaan Kediri yang menyatukan kembali kerajaan Medang antara Jenggolo dengan Kediri sampai ada prasastinya itu. Jadi simbolnya itu Kediri menang Panjalu Jayati. Itu apa namanya? Simbol. Nah, kembali lagi ke yang tadi, akhirnya dari simbol Garuda Muka itu dijadikan simbol oleh negara kita yang sekarang, yaitu Garuda Pancasila. Bung Karno mendapat inspirasi dari situ. Mungkin banyak teman-teman yang belum memahami sejarah ini. Kemudian raja keempat dari Kediri, yaitu Sang Prabu Joyoboyo yang bergelar Utunggadewa itu ya. Panjang namanya, saya kurang hafal. Ibaratnya namanya itu ada Sri Mawespara Avataran Nindita Sutris Singga Parakrama Utunggadewa. Itu bertahta sebagai raja keempat di Kediri pada tahun 1135 hingga 1159. Dibuktikan ada beberapa prasasti yang ditemukan. Yang pertama prasasti Hantang yang ditemukan itu ada tahunnya, di situ prasasti itu tertulis tahunnya 1135 yang berisi hak-hak istimewa yang dianugerahkan dari Prabu Joyoboyo untuk masyarakat Ngantang ya, di desa Ngantang itu mendapat tanah perdikan karena sangat setia dan membantu dalam proses kemenangan waktu Kediri menyerang Jenggolo. Kemudian yang kedua prasasti Talang di Kabupaten Blitar di Welingi, itu ditemukan setahun berikutnya. Di situ Prabu Joyoboyo juga memberikan tanah perdikan kepada 12 desa, kalau tidak salah 12 desa. Karena apa? Di situ tersimpan lontarnya Prabu Airlangga yang kemudian di situ diputrani, lontar itu ditulis ulang di batu, dan di situ ditemukan lencana lambangnya Airlangga yaitu Garuda Muka itu tadi. Garuda Muka yang sebagai simbol tunggangan Dewa Wisnu. Sedangkan untuk simbol Prabu Joyoboyo sendiri, sebagian prasasti dan beberapa sumber menyebutkan simbolnya adalah Narasimha. Narasimha adalah jelmaan Dewa Wisnu yang berbentuk setengah manusia setengah binatang. Jadi mukanya itu singa. Itu dari ajaran Hinduisme. Nah, di desa Talan sendiri itu juga bukan cuma menyimpan lontarnya Prabu Airlangga, tapi juga ada tulisan-tulisan yang berisi hak-hak istimewa juga yang diberikan dari Prabu Joyoboyo kepada warga Talan. Prasasti yang ketiga adalah prasasti Jepun. Sayangnya prasasti ini rusak, saudaraku, jadi dibaca agak sulit. Kemudian peninggalan dari kerajaan Kediri juga ada Kakawin Baratayuda. Itu yang berisi mengisahkan perang antara Pandawa dan Kurawa tahun 1157. Nah, lontarnya ditulis di daun pisang. Kemudian ada prasasti lagi, prasasti Pandelegan
Itu raja berikutnya sesudah Raja Jayabaya. Sedangkan di dalam babat Tanah Jawa dan Serat Aji Pramasa, Jayabaya itu disebut sebagai titisan Dewa Wisnu yang turun ke bumi untuk menyelesaikan kemungkaran ataupun keributan yang ada di muka bumi. Sampai sebegitu tingginya gelar Prabu Jayabaya, dan konsep itu biasanya disebut konsep Dewa Maharaja. Itu sudah konsep ada sejak sebelum Kediri ada. Jadi diyakini raja itu memimpin sekumpulan raja-raja kecil dan menguasai beberapa wilayah bahkan di luar pulau. Kita tahu Jenggolo saja wilayahnya itu antara Sidoarjo, dari Sidoarjo, Pasuruan, Panarukan hingga Banyuwangi, itu wilayah Jenggolo. Ya, dan itu disatukan kembali oleh Sang Prabu Haji Jayabaya. Dan Prabu Jayabaya juga sangat terkenal dengan ramalannya, yaitu ramalan Jongko Jayabaya yang banyak terbukti di masa sekarang. Ada yang salah satunya kereta tanpa kuda, kereta tanpa kuda berjalan tanpa kuda. Ya sekarang ada mobil, ada kereta terbang, sekarang ada pesawat. Banyak ramalan-ramalannya yang sudah terbukti di zaman ini, zaman sekarang. Oke, kita langsung buka pusakanya ya. Ini pusaka yang tidak lama saya baru dapat, mungkin sekitar baru 2 bulan dari saya. Ini saya dapat dari sesepuh yang saya anggap juga bapak saya, senior saya di dunia perkerisan, yaitu Mbah Sigit Lurah di Jombang, yang sudah tidak asing namanya, pasti teman-teman sudah kenal. Beliau sangat terkenal dan beliau senior di dunia tosanaji perkerisan. Dedernya ini saya ganti, saudaraku. Ini dedernya ini berbahan kayu akar bahar dengan ukiran relief Trimurti ya. Sedangkan warangkanya ini adalah Timoho. Mendaknya ini adalah perunggu plit emas mendak temuan. Pusakanya juga pusaka temuan. Pusaka ini saya kejar di Mbah Lurah Sigit kurang lebih hampir 8 bulan, saudara. Jadi sebelum ada di Mbah Lurah Sigit saya sudah tahu dan telisik pusaka ini ada di mana. Sebelumnya pusaka ini adalah temuan lama sebelum tahun 90-an kalau tidak salah ya. Lupa, nanti saya buka lagi. Ada itu ditemukan waktu pemugaran petilasan Prabu Haji Jayabaya di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Itu ditemukan pusaka ini, temuan darat asal usulnya. Kemudian oleh sesepuh di desa itu pusaka ini diamankan di koleksi beliau, sekedar dirawat dibungkus kain mori. Lama pusaka ini tidak dijual sama beliau. Banyak teman-teman perkerisan yang ngejar ke sana, bahkan perkerisan teman-teman perkerisan pemain besar, kolektor-kolektor besar, tetapi sesepuh tersebut tidak menjual. Lalu entah kenapa sekitar 2 tahun yang lalu pusaka ini bisa ada di tangannya Mbah To Jombang, dimahari oleh Mbah To. Setelah Mbah To dipegang Cak Mat. Dari Cak Mat itu saya kejar, mau saya mahari, tetapi pusaka ini belum dilepas. Dan kemudian pusaka ini dimahari oleh Mbah Sigit Lurah. Saya kejar di Mbah Sigit Lurah saja itu sekitar 7 bulan, 7-8 bulan. Berarti kan pusaka ini saya mengejar pusaka ini hampir 1 tahun dari pemilik sebelumnya. Ya, jadi setelah 8 bulan akhirnya baru kemarin habis dari pameran Surabaya yang bulan lalu, saya sowan ke Mbah Sigit dan pusaka ini boleh saya pinang, saya mahari, dan saya pindahkan ke gubuk saya. Dan sepertinya pusaka ini tidak akan saya maharkan, saudara, karena di pusaka ini ada satu keistimewaan yang luar biasa secara objektif maupun secara isoteri, isi ya. Jadi Anda yang indigo bisa cek energi, monggo silakan. Anda yang mempelajari pusaka hanya sekedar nilai seni dan objektivitas logis, monggo simak, ada detailnya pusaka ini. Nanti pusaka yang saya review di ujung video saya detailkan videonya. Jadi dilihat aspek materialnya, aspek bentuknya, garapnya, tangguh dan perkiraannya, dan juga auranya seperti itu. Dan banyak beberapa spiritual yang mengeklaim, saya sendiri nggak berani ngeklaim, ini adalah salah satu pusaka
terakhir dan sebagai pusaka piandel ageman Tayuan milik Sang Prabu Jayabaya itu sendiri. Jadi monggo silakan, yang banyak pendapat seperti apa saya bebas. Yang pasti ini pusaka yang bisa menggetarkan jiwa saya, dan saya nggak mudah untuk bergetar jiwa saya kalau cuma pusaka kelas-kelas era nom-noman. Mungkin saya hanya mengagumi dalam bentuk seni, tetapi isoteri saya rasa kurang dan jauh dari pusaka-pusaka yang memang era Tangguh Tua. Itu menurut saya pribadi. Ini adalah pusaka betok ya saudaraku. Eranya adalah era Kediri, Kediri pertengahan. Ya era-era pada Raja Jayabaya, Sri Aji Raja Jayabaya. Ya. Kenapa kok begitu? Saya katakan Kediri pertengahan karena material tempa dan ini sudah ada pamor. Sudah ada pamor. Kalau pusaka era Kediri awal biasanya keleng dan materialnya tidak seperti ini. Sedangkan ini sudah ada pamor dengan pamor meteor yang deling. Bahasa deling itu adalah pamornya itu mengkilap, menyilaukan. Ini temuan dari Desa Pagu, Desa Menang ya, Kecamatan Pagu tadi itu, Kabupaten Kediri, temuan lama yang dipegang sesepuh tadi. Dan saya tidak bisa ngomong apa-apa ya, yang pasti ini pusaka yang sangat luar biasa. Kenapa kok disebut Kediri? Kenapa bukan Singosari? Kenapa ini? Pasti banyak pertanyaan nanti. Anda ngopinya kurang jauh, ayo belajar lagi. Pasikutannya agak tegak lurus, menunjukkan eranya masih era Hindu atau biasa disebut keris Buddha. Apa sih yang disebut keris Kabudan? Itu adalah pusaka era kerajaan di Nusantara era Hindu Buddha. Agak tegak lurus tetapi sudah ada sogokan keruingan sampai seperti gabila, menunjukkan garapnya yang cukup indah dan luar biasa. Sedangkan materialnya yang digunakan adalah material pilihan, ada pamor waswuta di sini dengan untuk cacing yang sangat jelas, besinya abu-abu, selorok tapennya jelas, sudah ada selorok ya, kecuali nanti ada betok yang tanpa selorok, ada yang ori, nanti kita bahas juga. Jadi bisa dibedakan. Dan pusakanya sangat gagah, auranya luar biasa menurut saya. Terlihat tenang tetapi sangat besar. Ini yang disebut pusaka tindih. Apa sih konsep pusaka tindih? Kemarin juga ada yang banyak yang tanya. Jadi tindih itu adalah konsep kasepuan dengan penganoman. Maksudnya penganoman itu sebagai orang yang sepuh itu pasti mengayomi orang yang lebih muda. Orang yang lebih tua pasti mengayomi orang yang lebih muda. Dengan konsep itu timbullah konsep pusaka tindih. Jadi pusaka-pusaka yang sepuh terdahulu seperti Tangguh-Tangguh Kabudan itu diharapkan tuanya bisa mengayomi dan mengendalikan keris-keris era sesudahnya. Ibaratnya Anda punya keris Majapahit Mataram 100 biji, Anda butuh keris Kabudan atau keris Singosari Kediri sebagai tindihnya. Tapi keris yang sebagai pusaka, karena temuan Kediri Singosari itu banyak yang bukan pusaka, banyak yang bentuknya cuma perkakas ya. Yang disebut pusaka itu bentuknya betok, wedung, seperti itu. Jadi tidak semua temuan itu pusaka, ada yang cuma perkakas, alat kerja, materialnya berbeda. Nanti akan kita bahas. Sepertinya juga sudah pernah kita bahas, cuma detailnya pasti akan kita bahas. Material pamornya deling, pada era itu Anda bisa bayangkan sudah empu yang sangat mumpuni yang membuat pusaka ini, dan ini diperkirakan pusaka ini kelasnya kelas bangsawan, bukan sekedar betok.
Betok banyak, yang asli pun banyak. Banyakan keleng, mungkin pamor ada tapi pamornya ngapas. Sedangkan ini pamornya ndeling, saudara. Jadi sudah bahannya meteor. Ya. Pada saat pemerintahan Raja Jayabaya, dia mempunyai dua pendamping penasehat, yaitu Mpu Sedah dan Mpu Panuluh, yang membuat kitab Kakawin Baratayuda. Ya. Jadi yang pertama ditulis Mpu Sedah, kemudian Mpu Sedah wafat, dilanjutkan oleh Mpu Panuluh. Itu menceritakan yang tadi sudah saya utarakan, peperangan antara Pandawa dan Kurawa. Sedangkan di kitab Babat Tanah Jawa itu Sang Aji Jayabaya itu dianggap sebagai titisan Dewa Wisnu atau Krishna yang lahir, yang menyelesaikan perpecahan atau pertengkaran antara Jenggala dan Kediri tadi dan menyatukannya menjadi satu yang membawa kedamaian. Pada waktu pemerintahan Maharaja Jayabaya, Kediri mencapai puncak tertinggi kemakmurannya. Dari segi perdagangan dia menguasai, dari segi pertanian itu Gemari Paloh Jinawi, dari segi kesusastraan dia juga meninggalkan lontar-lontar itu tadi dan prasasti. Dari segi pusaka, ini salah satu peninggalannya, pusaka era Prabu Jayabaya. Masterpiece-nya pusaka di era Kediri. Karena kita lihat secara objektif dari materialnya dan bentuk yang sudah cukup indah, ya, saudaraku. Dan powernya pun, wah, sudah tidak bisa ngomong saya. Ini pusaka betok terbaik, salah satu pusaka betok terbaik yang saya miliki, saudara. Bahkan power auranya pun ini bukan cuma tindih 100, 200 ataupun 500 pusaka, ribuan pusaka tidak menjadi masalah. Karena ini pusaka yang lingkupnya wilayah yang cukup luas. Kita tahu wilayah Kediri juga bukan wilayah sembarangan. Beberapa presiden sekali berpresiden Indonesia tidak berani menginjakkan kaki di Kediri. Saking angkernya kota Kediri. Kota Kediri ini adalah kota tertua ketiga di Indonesia. Dan pernah riwayat ada Presiden Soekarno, Habibie, dan Gus Dur ketika sesudah menginjakkan kaki di kota Kediri, tidak lama dia lengser. Dan sekelas Soeharto yang 32 tahun memimpin Indonesia tidak berani menginjakkan kaki ke Kediri. Saking angkernya wilayah itu, karena di sana Prabu Jayabaya itu bukan cuma sekedar raja yang pandai taktik, strategi, ahli strategi perang, tapi dia juga pujangga, dia juga seorang spiritual, tirakat. Dan diyakini dia mukso, meninggal dalam keadaan mandito, menjadi sesepuh. Petilasannya di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Di sana ada Sendang Tirta Kamandanu, yang dipercaya itu Sendang juga sebagai pengadusan tempat dia mandi. Setelah itu bertapa dan di situ dia hilang jejak terakhirnya. Betok Kediri abad 1100 sampai 1200-an. Sebelum 1200 ya, 1100. Sangat luar biasa. Kalau kita baca dari pamor, Betok ini melambangkan kemakmuran yang sangat cukup luar biasa. Jadi ada unsur kerejekian, kemakmuran, kejayaan, dan yang pasti tolak balak. Pusaka era itu banyak tuah yang tolak balak atau perlindungan. Jadi tuah dari pusaka Jalak Kediri ini adalah perlindungan, tolak balak, serta menarik kerejekian, memberikan kemakmuran, bukan hanya untuk pemilik, tapi wilayah. Kelasnya sudah wilayah. Ya. Kalau kita buka-buka sejarah, memang di Nusantara ini memang sudah sangat luar biasa peradaban leluhur kita. Tidak main-main, bukan sembarangan kerajaan. Bahkan sekelas kerajaan-kerajaan
Asia yang lain, kerajaan Cina, kerajaan Eropa pun mengakui kebesaran Nusantara mulai sejak abad 8 sampai abad keemasannya, yaitu abad 14 era Majapahit ya. Nah, yang kedua, Anda lihat warangkanya. Ini warangka buatan saya sendiri, konsep saya. Anda pasti mengeklaim ini Surya Majapahit. Coba Anda buka literasi lagi. Ini bukanlah lambang Surya Majapahit, tapi ini lambang Dewa Surya itu sendiri. Ya, pada saat Majapahit masih dalam kerajaan Hindu. Jadi lambang Majapahit bukan ini. Ini sebelum Majapahit sudah ada, era Singosari sudah ada. Banyak prasasti-prasasti yang ditemukan. Surya Majapahit yang melambangkan sifat pengayoman. Sedangkan di sini ini lung-lungan bunga, di sini ada keriti murka. Kalau di candi disebut keriti murka, yaitu Makoro sebagai simbol penjaga candi atau penjaga tempat-tempat suci. Handle-nya ini dari akar bahar berbentuk primitif jagungan. Ini konsep saya sendiri dari hasil tayuh, dan saya diizinkan memberikan ornamen ini pada pusaka ini. Ini pusakanya saudaraku. Mungkin Anda melihat pusaka ini jelek, gerimpis, dan sudah tidak utuh. Pusaka ini ditemukan di daerah Sidoarjo. Ini usianya lebih tua dari pusaka yang tadi. Ini adalah petok era Prabu Erlangga, Kahuripan. Sayangnya besinya sudah kurang utuh karena temuan barat. Tetapi jenis besi petok yang ini yang disebut material gelepung, seperti tanah liat. Sengaja tidak saya warangi. Ini juga pusaka personal saya yang mungkin Anda menganggap ini pusaka remeh. Tapi dari segi esoteri, silakan Anda cek dulunya ini milik siapa dan apa tua powernya. Saya tidak berani ngeklaim. Kalau diwarangi pun ini pamornya pasti keleng. Besinya gelepung seperti tanah liat. Ini sebelum era Joyoboyo, yaitu eranya Prabu Erlangga. Medang. Di Medang sendiri banyak empu-empu yang terkenal. Ada Empu Bromo Kedali, ada Windu Sarpa, banyak. Ada Empu Seda, Empu Panuluh, Empu Barada. Kalau kita cari literasinya banyak. Ada Empu Geliyeng yang menciptakan keris jalak itu ya. Ini pusaka jenis petok, sudah ada sogokan juga, cuma sangat aus. Kalau kita lihat pamornya keleng, berarti tuah utamanya disembunyikan. Tapi yang pasti tuah umumnya itu adalah perlindungan dan tindih sebagai pusaka kasepuan, pusaka tayuan. Jadi Anda harus bisa membedakan ya teman-teman ya. Pusaka temuan tidak semuanya bisa dibuat tindih. Kalau perkakas itu cuma buat kerja, buat ngukir candi. Ada pisau, pisau kecil, pisau besar, buat berburu. Tombak juga seperti itu. Tapi kalau sudah petok ataupun bentuk keris, itu berarti sudah dipusakakan. Dan pada era itu tidak sebanyak era-era pusaka Majapahit. Karena era kerajaan Hindu-Buddha meskipun banyak, tapi tidak seluas wilayahnya kerajaan Majapahit, yaitu masa keemasan Nuswantara, Wilwatikta. Maka dari itu kenapa mahar nilai mas kawinnya pusaka petok yang original sepuh itu pasti dalam kondisi yang utuh itu pasti mahal. Karena satu langkah saudara. Yang kedua, seninya pun juga tinggi, bisa dinikmati. Yang ketiga, histori. Karena pada waktu itu tidak semua orang, tidak semua bangsawan memiliki pusaka.
Jadi pusaka yang memang pusaka pada era itu ya sedikit, nggak banyak gitu loh. Dan yang keempat, masalah esoteri. Memang yang dibutuhkan adalah tuahnya, auranya, powernya pusaka itu, yang diharapkan membawa manfaat dan berkah untuk pemilik sesudahnya, untuk pemilik selanjutnya. Saya beberapa megang pusaka Budan ini terus terang ya gimana ya, beda memang hawanya. Jadi saya nggak bisa selancar omong ketika membahas pusaka-pusaka yang lainnya seperti biasanya. Mungkin di sini terlihat banyak berhenti karena sedikit banyak ketika saya membahas pusaka ini, aura ini langsung sangat bisa dirasakan. Ya, kalau saya berpusaka bukan cuma sekedar seni. Kalau cuma seni nggak ada bedanya pusaka dengan benda-benda koleksi yang lainnya. Tapi pusaka ini juga masalah isi, esoteri, masalah rasa. Itu dalam hal berpusaka. Menurut saya pribadi seperti itu. Pusaka itu kalau cuma dipandang seni itu ibarat orang makan, orang beribadah tanpa makna, tanpa tahu filosofinya, dan tanpa tahu tujuannya. Banyak orang yang salah bertujuan, bahkan salah mengartikan pusaka di waktu-waktu ini. Pusaka personal saya ini, saudaraku. Jadi memang malam ini saya bahas beberapa pusaka personal karena ada permintaan, banyak permintaan dari beberapa teman-teman dari YouTube maupun sosial media, Instagram, Facebook. Banyak yang kontak saya juga ingin tahu pusaka yang saya simpan, yang tidak saya maharkan. Ini untuk edukasi dan semoga membawa manfaat. Yang terakhir ini bukan pusaka Budan ya saudaraku ya. Ini sudah masuknya Mojopahit. Handle-nya gading, putra 1, gading tua sekali, coklat. Pusaka yang cukup sederhana, yaitu pusaka dapur brojol. Tetapi di sini Anda lihat looknya, ini tanda pijetan sang empu. Ini yang disebut pusaka sombro, empu sombro, dengan khasnya pijetan tangan dan pamornya di sini sutro banyu. Ya, jadi air. Cuma ini warangannya agak muda jadi tidak terlalu terlihat. Ya, ini pusaka seperti ini juga sudah bisa digunakan untuk tindih pusaka era-era Mataram. Sudah lumayan. Untuk teman-teman yang cari pusaka tindih dengan budget yang tidak begitu mahal, saya sarankan cari pusaka-pusaka dapur brojol empu-empu sombro. Bisa dari Tuban Pajajaran ataupun Tuban Mojopahit. Itu juga tergolong pusaka kasepuan yang dimaksud pusaka tayuan. Bukan pusaka yang cuma untuk perang ataupun gaya, tetapi mementingkan daya esoterinya, saudaraku. Ini juga pusaka personal saya yang tidak saya maharkan, saudaraku, karena sudah menyatu dengan saya. Ya. Pamor banyu mili dengan sutro banyu dengan rambut sinuri itu berbeda, saudaraku. Nanti akan saya bahas. Nah, sutro banyu itu besar-besar, terus ada benggang, jadi pamor, terus ada benggang hitam, pamor lagi, dan ini agak besar-besar. Kalau rambut sinuri itu halus rambut, sama-sama pamor adek ke atas, jenis pamor adek, cuma berbeda bentuknya. Nah, kalau gajah gelar itu ada 5, jaraknya agak jauh. Ya, kalau rambut sinuri lembut seperti rambut. Kalau sutro banyu ya seperti ini. Banyu mili beda lagi. Banyu mili rapat, nggak ada larnya. Jadi banyak pemahaman yang keliru di dunia pusaka. Kadang pamor pitrang, nggak ada pamor pitrang. Pitrang itu nama empu. Jadi itu kesalahannya. Penyebutannya aja banyak yang salah. Filosofinya apalagi pasti keliru. Gitu loh. Jadi pusaka ini belajar dulu. Dari ketiga pusaka personal saya ini sudah saya bahas ya saudaraku, sudah saya ikuti permintaan dari teman-teman, saudara-saudara.
maupun pelanggan yang sudah sering memahari pusaka di tempat saya. Ya, semoga dari pembabaran ini membawa manfaat, membawa pengetahuan, tambahan referensi agar teman-teman tahu bahwa tingginya budaya pusaka di Nusantara itu. Kemudian ya jangan lupa juga hadiri pameran besar bulan depan tanggal 8 di Surabaya di gedung BKS. Ini ada pameran besar yang konsepnya adalah pameran pusaka Majapahit. Ya, kemarin saya sempat kontak-kontak sama Empu Haryo Herlambang di Surabaya dan juga Revo Cahyono dari Etnik Indonesia Channel. Itu beliau-beliau yang menjadi panitia pameran yang akan ada bulan depan tanggal 8 Oktober ya? Oktober. 8 November, mohon maaf, 8 November 2023 pamerannya di gedung DKS Surabaya, saudaraku. Hadiri, semoga tetap jaya dan terlestarikan, terawat pusaka-pusaka Nusantara di Indonesia. Karena kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau tidak sekarang ya kapan lagi. Banyak kan ungkapan-ungkapan itu dari para senior YouTuber. Ini mungkin yang bisa saya bahas, saudaraku. Oh ya, ini kenapa pusaka ini saya pajang, nantikan bahasan berikutnya. Ini pusaka masterpiece juga. Ini kenang-kenangan dari Abah Lutfi, Palu Gada Sodolimo, Denpasar, Bali. Pusaka ini adalah pusaka fenomenal karena historinya. Ini pusaka ini dulu adalah pegangannya Romo Marto, yaitu guru spiritual Soeharto. Presiden kita, Presiden Soeharto, guru spiritualnya itu Romo Marto. Romo Marto punya 2 murid, yaitu Soeharto dan Romo Diat. Kemudian setelah Romo Marto meninggal, Romo Diat menggantikan posisinya menjadi gurunya Presiden Soeharto. Ini adalah pusaka agemannya Romo Marto yang didapat Abah Lutfi dari Palu Gada Sodolimo dan Denpasar, Bali, dari istrinya. Kemudian istrinya Romo Marto. Kemudian pusaka ini dia pegang Abah Lutfi dan sekarang ada di gubuk saya. Karena tukar atau barter pusaka secara persahabatan dengan Abah Lutfi Palu Gada. Nanti saya akan bahas detailnya. Mungkin itu yang bisa saya bahas, saudaraku. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga jaya selalu pusaka Nusantara. Rahayu, rahayu, salam budaya.